Shalom. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Puji Tuhan pada kesempatan sore hari ini karena berkat kasih Tuhan kita diperkenankan untuk mengikuti ibadah pada ibadah sore ini. Ibadah Minggu tanggal 20 Agustus 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Setioko SSI dari GKJ Semarang Barat. Ibadah pada sore hari ini menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema Jangan tolak yang mau dibebaskan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 bait 1 dan 2. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Kidung Jemaat 397. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat 397 bait 3 dan 4. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama menerima hukum kasih melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membaca dengan TB 2 terjemahan Alkitab 2 tahun 2023. Yang demikian hukum yang terutama.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita memujikan hitung jemaat 467 bait 1, 2, dan 3. Tuhanku, bila hati kawanku. Bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan seperti yang diungkapkan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu Salam Damai. Sambil kita mengatupkan tangan di dada, kita beri salam kepada saudara kita, tengok kanan, tengok kiri, depan atau belakang. Salam damai.
Pujian nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kehidupan kami, sore hari ini kami bersyukur dengan cuaca yang baik, kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan jika sebentar lagi kami akan disapa oleh pembacaan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong memberkati kami, agar firman Tuhan yang kami terima benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan dan inovasi, inspirasi, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon berkat untuk lektor liturgos dan hamba-Mu yang nanti akan membaca dan menyampaikan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan 15. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke tanah Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan tadi kita tanggapi secara litani atau bergantian. Saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kiri atau ke dalam, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Yang demikian firman-Nya, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun. Seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Terima kasih. Pembacaan Injil. Masih itu ya. Oke. Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya,
Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius 15. Saya akan baca, ada dua bagian, 10, 20 dan 21 sampai 28. Karena di sini tertera 10 sampai 28, saya baca semua karena Injil Matius 15 ayat 10 sampai ayat 28. Saya membaca memakai Alkitab terjemahan baru 2 tahun 2023. Jadi kalau nanti ada yang beda, mboten napa-napa. Karena ini disempurnakan lebih ringkes bahasanya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan pahamilah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang." Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun, makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Semangat sore semuanya. Semangat sore. Nah. Kalau di semangat pagi ya, ini sore ya. Kalau di tempat-tempat lain semangat pagi. Nah, jawabannya pagi. Semangat beneran itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Judulnya menarik. Jangan tolak yang mau dibebaskan. Kayaknya gampang, tetapi susah untuk dipahami. Coba penjenengan baca dan rasakan. Jangan tolak yang mau dibebaskan. Siapa yang menolak dan siapa yang dibebaskan. Kayaknya satu kalimat aja, tetapi susah, gitu ya. Jangan tolak yang mau dibebaskan. Bagaimana kita tahu menolak kalau ada orang yang mau dibebaskan? Nah, ini juga menjadi pergumulan kita, perenungan kita yang sore ini kita akan lihat bersama dari bacaan leksionari tadi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa tadi saya mengatakan saya membacanya pakai TB2? Saya bukan promosi tapi menyampaikan Alkitab TB2 itu seperti ini. Ini terjemahan yang sudah resmi dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pirsa bahwa ada kata-kata kalimat yang ada dalam terjemahan 74 itu akan berbeda dengan terjemahan yang ada sekarang ini. Misalnya zaman dulu ganja itu balok tahun 74. Kalau ganja kita baca Alkitab 74 sekarang kita baca berarti apa? Narkoba. Nah, maka disesuaikan dengan contoh yang ada gitu ya. Jadi ada banyak hal. Maka Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan terjemahan baru 2 itu sudah disesuaikan dengan kamus terbaru ya, kamus terbaru. Jadi akan lebih memudahkan, lebih simpel, lebih memudahkan. Termasuk juga sotoh itu apa? Nah, itu di TB2 menarik. Enggak usah saya jelaskan semua Pak, nanti habis Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, itu bagaimana kita melihat tema ini, jangan tolak yang mau dibebaskan. Siapa yang dibebaskan? Siapa yang menolak? Paling tidak dari bacaan tadi kita akan bisa menemukan misalnya, ya. Bacaan ini menemukan seruan perempuan Kanaan yang minta tolong tetapi ditolak. Yang nolak siapa? Murid-murid Yesus. Jangan tolak yang mau dibebaskan. Kenapa murid-murid seperti itu? Karena backgroundnya, latar belakangnya dari para leluhur seperti itu. Kalau bukan dari kelompoknya, kalau bukan dari orang Israel, tidak boleh minta tolong disembuhkan. Makanya murid-murid mengatakan tadi, menyuruh Yesus. Ayat 23. Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Kayaknya terganggu di murid-murid. Karena melihat apa Bapak sekalian? Orang-orang pada waktu itu yang menjadi murid Yesus sudah lama bersama dengan Yesus tapi pola pikirnya masih lama. Pola pikir yang lama, kita udah maju, misalnya sekarang udah maju, tapi nggak ikut budaya maju tapi ngikut budaya zaman dulu. Misalnya, contoh mawon, simbah-simbah itu, saya rasa pendeta ini simbah-simbah ya, contoh simbah-simbah mawon. Satu Semarang Barat pendeta ini simbah-simbah kan rambutnya putih, numpak angkut, numpak bis, udah dipanggil Pak D sama sopirnya, mandap putih Pak D. Karena saya sering bolak-balik Salatiga, sering pakai Trans Jateng dan Elep itu, mau turun, Pak D, mandap mandi Pak D. Ya ora apa-apa, emang rambutnya putih. Maksud saya begini Bapak Ibu, petuah-petuah simbah-simbah
ada yang tidak pas untuk zamannya. Misalnya apa? Buat cucu kita, mbahmu dhisik iki sekolah melaku, tidak cocok untuk anak sekarang ini. Nggih napa nggih? Nggih. Tetapi murid-murid masih tetap memakai itu, kalau bukan keluarga besar bangsa pilihan Allah tidak boleh diselamatkan, dipegang, dan itu menjadi kekuatan turun-temurun. Warisan leluhur dipegang kuat. Bahkan malah mendikte Gusti Yesus supaya ia menyuruh pergi perempuan itu, karena mungkin bisa juga, tadi saya katakan, visi. Ada perempuan berteriak-teriak, anaknya perempuan lagi, kerasukan setan lagi. Ini kan menjadi sebuah hal yang tidak menarik. Kenapa? Budaya pada waktu itu budaya patriarkal. Bapak itu punya peran, tapi yang bilang ini ibu seorang perempuan Kanaan, anaknya perempuan kerasukan setan. Tambah berat beban perempuan itu. Kenapa orang Kanaan, oleh pandangan orang bangsa Israel pada waktu itu, Kanaan itu dikatakan orang kafir. Mereka bukan pilihan Allah. Nah, status perempuan sudah nomor sekian karena budaya patriarkal, apalagi ditambah status perempuan Kanaan tidak masuk dalam hitungan dalam hidup sosial masyarakat. Makanya ketika dia berteriak-teriak pada Yesus minta tolong untuk menyembuhkan anaknya, murid-murid itu bertindak seperti itu. Dan murid-murid tidak siap dengan perkembangan zaman yang ada, tidak siap membiarkan orang di luar Kristus mendapatkan keselamatan. Murid-murid tidak siap ketika orang-orang di luar Yesus mendapatkan kabar sukacita. Dan mereka belum siap dengan kata, jangan halangi mereka untuk dibebaskan Gusti Yesus. Dia belum siap dengan kata itu. Itulah bacaan Injil tadi. Siapa yang menolak? Murid-murid Yesus. Kenapa menolak? Karena pikirannya belum maju seperti yang dimiliki oleh Gusti Yesus. Pola pikirnya masih warisan dari zaman leluhur. Siapa yang dibebaskan? Perempuan yang kerasukan setan. Dan apa yang terjadi dalam bacaan tadi? Karena iman perempuan Kanaan itu, seketika itu juga anak perempuannya sembuh. Dibebaskan oleh Gusti Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Contoh berikutnya Bapak sekalian, Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kebencian, persaingan, menyingkirkan, bahkan meniadakan. Itu menjadi hal biasa. Ketika saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga 20. Kayaknya biasa. Dan senang ketika Yusuf tidak ada bersama dengan mereka. Mereka senang sekali. Tidak ada saingan. Apalagi Yusuf dikenal dekat dengan orang tuanya, dekat dengan bapaknya. Boleh dikatakan orang kesayangannya. Apalagi punya mimpi. Dan ketika mimpi diartikan, saudara-saudaranya merasa khawatir. Kenapa khawatir? Karena dalam mimpi-mimpi itu, saudara-saudaranya harus berada di bawahnya, di bawah kekuasaannya. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman, oleh saudara dari Yusuf itu? Menyia-nyiakan Yusuf, membuang Yusuf. Dan apa yang terjadi? Timbul akar kepahitan. Jadi akar kepahitan itu tidak terjadi dialami oleh Yusuf, tapi oleh saudara-saudaranya yang telah membuangnya, menjualnya. Dia punya akar kepahitan. Buktinya apa? Buktinya ketika terjadi kelaparan melanda di semua bangsa,
saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Datang ke Mesir, dan di situ dia cari makan. Dan apa yang terjadi? Di Mesir ketemu dengan Yusuf, saudaranya. Apa yang terjadi? Saudara-saudara takut. Saudara-saudara ketakutan ketika suatu saat Yusuf punya posisi, punya kekuasaan. Inilah saat yang tepat untuk balas dendam. Itu gambaran saudara-saudaranya Yusuf. Tetapi dengan penuh hikmat, Yusuf yang dikatakan sang pembebas tadi, dia tidak menuntut balas. Tidak menggunakan kesempatan untuk menuntut balas kepada saudara-saudara yang telah membuangnya, menyia-nyiakan hidupnya. Kita bisa melihat bahwa tindakan Yusuf itu menjadi tindakan yang positif. Tindakan negatif diubah menjadi positif. Itulah yang dikembangkan oleh Yusuf. Yusuf ingin membebaskan saudaranya dari yang namanya kelaparan. Yusuf ingin membebaskan saudara-saudaranya dari rasa bersalah. Yusuf mengubah pandangan negatif yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Karena takut tadi. Ketahuan, oh ternyata Yusuf masih hidup. Yusuf tidak melakukan perbuatan yang dibayangkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dengan penuh hikmat, Yusuf mulai merangkul. Yusuf menginisiasi, memulai dengan memperbaiki relasi dengan saudara-saudaranya. Ini tindakan yang luar biasa. Sudah dibuang, disia-siakan, difitnah oleh istri pimpinan negara, akhirnya masuk penjara, dan akhirnya apa? Dia punya hikmat itu. Dengan hikmat itu ternyata Yusuf menjadi kepercayaan, orang kepercayaan. Tetapi saudara-saudara tetap takut. Maka tadi saya katakan bahwa mereka ketakutan, lalu mereka dikumpulkan Yusuf, dirangkul. Dia dengan hikmat ingin membebaskan dari kelaparan yang melanda. Ini kan sebuah tindakan. Siapa yang menolak untuk dibebaskan? Saudara-saudara Yusuf, kenapa dia ketakutan? Karena punya akar kepahitan. Tindakan yang telah dilakukan yang merasa benar, tetapi faktanya itu ada kesalahan. Dan kesalahan itu akan membekas dalam hidup saudara-saudaranya. Kalau boleh saya katakan itu adalah akar kepahitan, bukan Yusuf yang menyimpan itu, tetapi saudara-saudara yang menyimpan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu dari bagaimana Yusuf membebaskan keluarganya dari kelaparan itu dan mengubah pandangan positif menjadi negatif menjadi positif. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bacaan ini, kalau boleh saya mengambil dua hal ini, dalam kehidupan kita sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu mengenal ini Mahatma Gandhi. Saya ingin menjelaskan dua peristiwa tadi dengan apa yang dialami oleh Gandhi ini. Maka saya mengajak bagaimana kita mengubah, membangun citra diri yang positif. Maksudnya apa? Kalau kita tidak bisa membangun citra diri yang positif, kejadian perempuan Kanaan, kejadian yang dialami Yusuf pasti akan terus terulang. Kalau tidak membangun citra diri yang positif. Untuk menjadi pewarta kerajaan Allah juga dibutuhkan citra diri yang positif. Angel ya Pak, napa niku? Mahatma Gandhi
itu memang penggemarnya Gusti Yesus. Mahatma Gandhi itu orang yang kesohor di India. Dia sering kali mengambil kitab Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Khotbah di bukit. Disampaikan kepada banyak orang, kepada orang-orang India. Tetapi ada seorang misionaris yang berulang kali keluar masuk ke India karena sakitnya itu. Namanya adalah E. Stanley Jones. Jones ini berbicara, berdiskusi dengan yang namanya Mahatma Gandhi. Apa diskusinya? Jones mengatakan kepada Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, Anda sering mengutip kata-kata Kristus, tapi mengapa Anda kelihatan keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Ini diskusi antara Mahatma Gandhi dengan Jones tadi. Apa jawabnya ketika ditanya Jones seperti itu? Mahatma mengatakan, aku tidak pernah menolak Kristus. Aku tidak pernah menolak Kristus, saya hanya ingin menyampaikan bahwa para pengikut Kristus itu tidak bisa hidup seperti yang ada di dalam Alkitab. Gandhi mengatakan, ada Alkitab, tetapi pengikut-pengikut Kristus tidak hidup sesuai dengan Alkitab. Itu bisa dikatakan, itulah yang menolaknya. Kalau pengikut-pengikut Kristus di India itu, semuanya sesuai dengan Alkitab, Mahatma Gandhi mengatakan, orang India akan menjadi Kristen semua. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Orang Kristen hidupnya jauh dari gambaran Yesus. Murid-murid tadi sudah lama bersama dengan Yesus, tetapi pola pikirnya masih lama, warisan leluhur, konsep-konsepnya masih dipakai. Orang-orang India, Kristen India, Alkitab tidak menjadi dasarnya, tidak mengubah hidupnya. Maka Gandhi mengatakan ketika orang Kristen India hidupnya cocok dengan Alkitab, maka seluruh orang India akan menjadi orang Kristen. Yang menolak siapa? Orang-orang Kristen yang tidak bisa jadi contoh tadi. Yang ingin dibebaskan apa? Orang-orang India. Caranya bagaimana? Kalau orang Kristen itu setia, cocok dengan firman Tuhan, cocok dengan ajaran Yesus, maka semuanya bisa Kristen. Ini untuk menjembatani tadi. Nah, ini gambaran saja. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Melalui bacaan Alkitab Lesionari hari ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita membangun citra diri positif. Kita jadi orang Kristen, jadi panutan yang baik, dengan hikmat, orang lain akan melihat kita. Orang lain melihat kita, orang lain akan terpesona oleh kita dan bisa menjadi orang Kristen. Tetapi ketika ada orang Kristen yang hidupnya tidak seperti itu, maka orang lain tidak akan terpikat untuk jadi orang Kristen. Yang menolak siapa? Orang Kristen sendiri. Sehingga banyak jemaat mampu melayani bersama dengan gereja ketika orang Kristen jadi contoh tadi. Mahatma Gandhi mengatakan ketika semuanya sesuai dengan firman Tuhan, maka seluruh India akan menjadi Kristen. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Lalu sekarang apa yang kita butuhkan sekarang ini Bapak sekalian? Mazmur 133 tadi menjadi kunci. Sering kita menyanyikan Indai Seduluran. Wonten lagu ini nggih. KPJ pinten?
Endaing. Nah, monggo nanti dirasakan itu. Kalau kita udah bersaudara, tidak ada lagi namanya kamu dari mana. Tidak ada sekat-sekat lagi. Dengan endaing seduluran, peliharalah kasih persaudaraan. Ketika kita melihara kasih persaudaraan itu, maka di sana akan terwujud bagaimana banyak orang akan dibebaskan. Karena semuanya sedulur. Ini kuncinya Mazmur 133 tadi. Hidup bersama dengan rukun itu menjadi kuncinya. Kenapa? Karena pengalaman bangsa pilihan Allah pada waktu itu menyadari bahwa yang terbaik, yang terindah adalah apabila semuanya diam bersama dengan rukun, damai, ayem, tentrem. Nah ini, jangan tolak yang mau dibebaskan. Kalau semuanya bersyukur, berbahagia dibebaskan, hidup harus dalam persaudaraan. Persaudaraan yang rukun adalah persaudaraan yang dijadikan pada rasa saling menghargai, saling memiliki. Kok yo pas itu ya, 2 hari ini remaja pemuda Semarang Barat ada retreat di Bandungan. Tadi saya jam 4 baru sampai rumah ini. Temanya Endai Seduluran. Ternyata dengan itu semua bisa memadukan semuanya. Pembicaranya masih muda, adik saya, maksudnya adik tingkat saya ya. Tapi gelarnya sudah segudang gitu ya. Modelnya tidak banyak bicara, mengajak para pemuda remaja mengungkapkan imajinasi. Ketika Endai Seduluran terwujud, maka semuanya enak gitu. Maka dari itu Yusuf yang dikatakan sebagai pembebas tadi, ketika mau merangkul saudara-saudaranya, berkat Tuhan tercurah bagi saudara-saudaranya, tidak ada kelaparan lagi. Nah, kalau kita semua mampu mengembangkan Mazmur 133 tadi, kita harus yakin bahwa Allah akan melimpahkan berkat dalam kerukunan. Maka mari kita bersama-sama berkomitmen membangun citra diri yang positif. Karena dengan demikian kita akan merasakan berkat Tuhan. Maka kita tidak akan bilang jangan tolak. Ojo kuwi duduk keluarga. Sekarang siapapun bisa menjadi pengikut Kristus. Tidak menutup siapapun. Mendengar firman Tuhan ada banyak cara. Bisa juga Bapak Ibu, sekarang baru rame ya di media sosial, gandeng tangan, buka di YouTube, ada model sekarang gandeng tangan cewek itu, siapa namanya? Resmon, waduh tinggalan ya. Lagunya Ninu gandeng tangan. Lalunya satunya ada lagi dari Manado, siapa cowoknya satunya yang gandeng tangan itu yang pakai salib, siapa namanya? Alas penggis buka mawon lah. Nah yang saya katakan adalah itulah, tidak tahu siapa digandeng tidak marah, karena habis digandeng cowok yang gandeng sih. Nah itu ikut aja, walaupun nanti dikatakan boleh tidak dikeluarkan dari kontennya YouTube, boleh. Itu Bapak sekalian katakan tadi, persaudaraan. Nah, walaupun ya ada juga yang sekarang macam-macam ya. Wah, hari itu apa yang buka YouTube apa boleh. Artinya apa? Mari kita bersama membangun persaudaraan kita. Karena dengan persaudaraan itu kita bisa saling menghargai, saling membantu, saling menolong satu dengan lainnya. Maka kata-kata tadi, judulnya tadi, jangan tolak yang mau dibebaskan akan berubah. Mari, saudara, ketika saudara ingin dibebaskan oleh Tuhan Yesus, jangan tutup. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara, kayaknya nggak mungkin ini jadi orang Kristen, tapi mungkin.
Saya punya saudara dari istri saya, dari keluarga ibu mertua saya. Itu saudara itu jelas dalam arti agamanya jelas. Tidak mungkin menjadi orang Kristen. Dan apa yang terjadi ketika saya nikah dengan istri saya, saudara dari kakak putranya Pak D itu, Bude, itu senang sekali ketika pernikahan saya, dia datang. Tapi keluarga besar belum pada tahu. Dia satu-satunya anggota keluarga yang menjadi Kristen. Dalam perjalanan apa yang terjadi? Saya diundang ke Kalimantan 1 minggu di sana. Saya cuti dan saya tahu apa yang dilakukan oleh kakak. Ternyata apa sekali? Dia sekarang menjadi pendeta. Luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin, yang tahu adalah keluarga kami. Tapi sekarang udah terbuka. Artinya terbuka, semua keluarga udah tahu kalau saudaranya itu sudah menjadi pendeta. Dia sekolah teologi dari awal. Sesuatu yang tidak mungkin, jadi mungkin. Dengan keluarga ibu mertua saya, bapak mertua saya, dulu jauh, dalam arti jauh itu, ya karena pekerjaan jauh ya, sekarang dekat sekali, kalau ada apa-apa kontaknya ke kami. Nah inilah saudara, sesuatu yang tidak mungkin, jadi mungkin. Maka mari terbukalah untuk dibebaskan itu. Ini sebuah contoh saja, bukan kebetulan tapi contoh saja. Ketika anaknya nikah, saya diundang pagi-pagi di Jakarta, gereja yang kebakar itu loh. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya. Jadi 1 bulan setelah nikah, gereja itu terbakar. Ini satu hal yang menarik. Jangan tolak yang mau dibebaskan, tapi mari kita ubah. Mari saudara yang belum mengenal Kristus, datanglah. Percayalah, Tuhan akan menyembuhkan. Dikenalan, Bapak Ibu dikenalan. Kenalan itu di mana? Magelang, GKJ Ngablak, itu ada pepantan namanya kenalan. Di baliknya Merbabu itu ada Ibu Lurah. Itu dibawa ke rumah sakit manapun tidak sembuh. Dan ketika didoakan pendeta, sembuh. Apa yang terjadi? Entah kebetulan entah apa, seluruh desa Kristen semua. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi mungkin terjadi. Dibebaskan, Ibu Lurah dibebaskan, sehat, dan akhirnya menjadi Kristen. Gerejanya hebat Bapak Ibu. Kenapa saya kata hebat? Kalau ibadah hari Minggu, pas kabutnya turun, jadi kalau ini kaca itu kabutnya sudah kelihatan itu kayaknya terbang di atas awan. Menarik, mau coba? Silakan datang ke GKJ Kenalan. Jalannya sudah diaspal. Zaman dulu jalannya masih batu ditoto itu loh. Sekarang udah diaspal bagus dan gerejanya bagus juga. Itu sebuah sesuatu yang pengalaman iman yang perlu kita kembangkan. Maka mari, silakan datang pada Yesus untuk dibebaskan. Jangan tolak mereka, jangan batasi mereka. Gusti berkahi panjenengan sedaya. Amin. Kita masuk dalam saat hening, saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang membuka pikiran kami, yang membuka meneguhkan iman kami, bahwa kuasa Kristus, kasih Kristus harus terbuka dan boleh dirasakan semua orang di luar orang percaya. Bagaimana kami bisa membuka itu? Bagaimana kami bisa bersaing tentang itu? Dimulai dari diri kami yang membangun citra diri yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nggih. Bapak Ibu saya nyuwun pangapunten. Ada persembahan pujian. Tulisannya ketutupan iki wae. Nggih. Ada persembahan pujian dari Ibu Nato dan Ibu Veronica dengan pujian Janji Tuhan. Monggo. Satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan sukacita berkat bagi kita. Amin. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari saudara, kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami sudah boleh belajar tentang firman-Mu, tentang kehidupan Yusuf di masa lampau bersama saudara-saudara, kehidupan para murid Yesus ketika bersama dengan perempuan Kanaan. Kami mulai terbuka bahwa cinta kasih Kristus tidak hanya untuk mereka, tetapi cinta kasih Kristus, kabar sukacita, harus diterima oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh percaya, boleh mengimani kalau Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan sore hari ini bersama dengan jemaat-Mu yang ada di GKJ Bululor, dengan berbagai pergumulan hidup, kehidupan keluarga-keluarga di GKJ Bululor, Tuhan juga memberkati. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, anak-anak dalam keluarga, kakek nenek pasti punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan biarlah melalui pergumulan yang berbeda-beda itu akan menjadikan imannya bertumbuh, imannya akan berakar dalam Kristus, dan dengan demikian kehidupannya akan semakin mantap untuk bersaksi bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kehidupan ini. Dan dengan demikian banyak orang yang belum mengenal Kristus akan melihat kehidupan umat-Mu yang ada di GKJ Bululor, dan dengan demikian mereka semua akan ikut percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat hidupnya. Maka mampukan kami semua, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang ada di GKJ Bululor. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga ingat untuk saudara kami yang tengah berada dalam kondisi lanjut usia. Engkau tahu saudara kami yang sudah lanjut usia, Ibu Pratiwi Endang Suwati, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Supati, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Kosairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrowati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugiono, Ibu Poniem Sugiono, Ibu Sunarto, Ibu Sri Endah, Ibu Roro Suwartiah, Bapak Sumar, mereka semua dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Kami percaya kondisi tubuhnya semakin berkurang, kekuatannya semakin berkurang. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menambahkan pengharapan kepada mereka semua, sehingga saudara kami ini akan dimampukan, akan terus diberikan kekuatan untuk bisa bersaksi
di masa lansianya. Jika ada sosok kami yang tengah terbaring sakit, kami percaya melalui kuasa-Mu mereka semua akan disembuhkan. Bapak berkati juga untuk para pelayan Tuhan, khususnya untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun karena ditambahkan usia. Kami mohon berkat agar supaya dengan bertambah usia berulang tahun pada bulan Agustus ini, Ibu Indra Pratnadwitya, Ibu Agustina Catulestari, Ibu Bunga Agustini, kami percaya Tuhan menambahkan usia, Tuhan juga akan menambahkan hikmat dan talenta, sehingga dalam tugas-tugas pelayanan berikutnya akan bisa menghandarbeni GKJ Mululor. Bapak Surgawi, kami juga ingat untuk para majelis, para komisi, para pelayan Tuhan yang ada di GKJ Mululor, berkati agar supaya apa yang dilakukan oleh pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan segala program kerja yang dirancang oleh majelis gereja, Tuhan juga berkati agar supaya menjadikan iman, pertumbuhan jemaat-Mu, GKJ Mululor semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga ingat untuk lembaga-lembaga Kristen yang ada di Kota Semarang yang bergerak dalam bidang apapun, baik pendidikan maupun kesehatan. Tuhan berkati semuanya agar lembaga-lembaga Kristen ini mampu untuk boleh bertumbuh, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dan jikalau rumah sakit Panti Pilasa Citarum besok pagi akan meresmikan bangunan baru, Tuhan juga berkati agar supaya bangunan baru ini bermanfaat demi pelayanan semakin baik dan semakin baik lagi. Bapak Surgawi, kami ingat untuk bangsa negara kami Indonesia dengan berbagai pergumulan, dinamika kehidupan menjelang proses kampanye pemilihan umum. Kami mohon berkat Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berikan hikmat agar supaya kami semua boleh tetap hidup rukun, tetap berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan demikian semuanya boleh bergandengan tangan untuk membangun bangsa negara ini. Inilah Bapa yang menjadi seluruh doa kami, permohonan kami, termasuk ibadah kami nanti sampai selesai. Kami naikkan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayat nats persembahan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3. Persembahan akan diiringi dengan musik saja. Bait yang ketiga akan kita pujikan sambil berdiri. Mari kita pujikan bait 1 dan 2, Ku beri persembahan. Tuhan
Jemaat dimohon berdiri, kita akan pujikan bait yang ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas berkat serta penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon kepadamu, berkatilah gereja ini, kegiatan ibadah yang kami laksanakan saat ini sehingga dapat turut menambahkan dalam jiwa raga kami, sehingga dapat bersama-sama beribadah bersama kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sedioko SSI. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman untuk kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Bapak Pendeta Sedioko SSI dimanapun dia berada untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini dan semoga dapat tertanam dalam hati serta menjadi petunjuk sekaligus penguat kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Bapa yang di surga, kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang sudah kami berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan tolong berkati kebutuhan gereja kami, cukupkan yang Bapa, berkati semua pihak yang terlibat di dalamnya, agar gereja ini hanya dipenuhi dengan syukur dan pelayanan, agar kami bisa berpelayanan dengan kasih dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk berkembang, berpelayanan dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, masih banyak kekurangan pada saat kami melayani Engkau. Masih banyak egois dan keinginan untuk menonjolkan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Bapa yang di surga, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertailah kami semua di dalam perjalanan pulang, agar kami dapat pulang dengan selamat ke tujuan kami masing-masing. Tak lupa kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian, nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 422, bait 1, 2, dan 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin-Ku lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan
Bait ketiga kita pujikan dengan pakai berdiri. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Supaya Tuhan, ibadah akan segera berakhir. Ingatlah bahwa Tuhan mengendaki supaya kita bisa membuka kabar baik kepada banyak orang, pada siapapun, agar banyak orang mengenal Kristus dan percaya pada Kristus. Untuk itu, persiapan hati dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.